Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan di dalam pembahasan berita ke-24 atau berita ke-12, berita terakhir di dalam Winter Training ini, yang berjudul Pemberi Karunia dan Unsur Penyusun Perlengkapan Senjata Allah. Kita akan lanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Yang pertama adalah pemberi karunia. Pemberi karunia ini berhubungan dengan perkara pembangunan tubuh. Di satu aspek, perkara pembangunan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi perkara pembangunan, kalau kita melihat di dalam sejarah kitab Nehemia, pembangunan sangat berhubungan dengan peperangan. Oleh karena itu, di dalam judul yang kedua adalah perkara unsur penyusun, perlengkapan senjata Allah. Ini berhubungan dengan laskar. Laskar ini adalah untuk mengalahkan, berperang, mengalahkan musuh Allah. Maka kita dapat melihat dari judul ini betapa perkara pembangunan berhubungan dengan perkara peperangan. Kembali kepada judul bagian yang pertama, pemberi karunia. Kita perlu membahas di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Namun kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada setiap orang dari kita anugerah diberikan menurut ukuran pemberian Kristus. Perkara ukuran pemberian ini tidak lain adalah fungsi dari seorang anggota tubuh. Atas perkara fungsi ini, setiap orang menerima anugerahnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang di dalam anggota tubuh Kristus memiliki fungsi yang berbeda-beda. Atas fungsi yang berbeda-beda tersebut, anugerah diberikan. Puji Tuhan, setiap orang boleh menerima anugerah menurut ukuran pemberian Kristus atau menurut fungsi yang mereka terima. Nah, kemudian di dalam ayat 11 sampai 12, dia tidak lain adalah Kristus, dia yang memberikan sejumlah rasul, sejumlah penutur sabda, sejumlah penginjil, sejumlah gembala dan pengajar untuk menggenapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini dia memberikan orang-orang berkarunia. Orang-orang berkarunia ini adalah rasul, penutur sabda, penginjil, gembala dan pengajar. Tujuan dia memberikan orang-orang berkarunia adalah agar kaum saleh digenapi. Penggenapan kaum saleh ini adalah bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Syukur kepada Tuhan, kita dapat melihat bahwa satu sisi setiap orang punya karunia-Nya. Di sisi yang lain, dia memberikan karunia. Nah, karunia di sini berbeda. Karunia ini adalah perkara fungsi, dan karunia di sini adalah orang-orang berkarunia. Namun, semuanya ini adalah untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi, saudara-saudari, di dalam bagian ini kita dapat melihat yang membangun tubuh Kristus tidak lain adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang memiliki karunia, ya, memiliki ukuran pemberian Kristus. Mereka inilah yang membangun tubuh Kristus. Orang-orang ini menerima anugerah. Nah, anugerah ini tidak lain adalah orang-orang berkarunia, ya, yang diberikan kepada orang-orang kudus. Tidak lain adalah rasul, penutur sabda, penginjil, gembala, dan pengajar. Mereka semua ada untuk menggenapi. Puji Tuhan, menggenapi orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus ini lah yang membangun tubuh Kristus. Di aspek yang lain, mereka menggenapi kita agar kita yang adalah orang-orang kudus
mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Saudari, kita dapat melihat bahwa hari ini kita perlu berdiri melawan tipu muslihat iblis. Satu sisi ada pembahasan mengenai duduk, berjalan, dan berdiri dari kitab Efesus ini. Satu aspek, kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Kedudukan kita di surga, surgawi. Ya, kita bersama-sama dengan Dia. Di sisi yang lain, kita perlu berjalan atau berperilaku di dalam Dia. Namun, terhadap musuh Allah, kita perlu berdiri. Puji Tuhan, inilah perkara pemberi karunia dan unsur penyusun perlengkapan senjata Allah. Amin. Selanjutnya kita akan lanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Di dalam berita ini dibagi menjadi dua Romawi. Romawi yang pertama adalah di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16 yang menyajikan bahwa Kristus adalah pemberi karunia. Maka kita dapat mengetahui siapa yang memberikan karunia, tidak lain adalah Kristus. Itulah sebabnya kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Dan kita melihat Kristus ini adalah yang memberi karunia. Di aspek yang lain, di dalam Romawi yang kedua, membahas di dalam Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 20 yang mewahyukan bahwa Kristus adalah unsur penyusun perlengkapan senjata Allah. Puji Tuhan, ya, bahwa perkara perlengkapan senjata Allah ini tidak lain adalah perkara Kristus. Amen. Ya, kita akan melihat di dalam masing-masing Romawinya. Di dalam Romawi yang pertama, kapital A membahas bahwa setiap anggota tubuh adalah karunia yang diperlukan. Jelas bahwa kita adalah anggota tubuh dan setiap dari kita diperlukan. Itulah sebabnya kita tidak bisa kehilangan satu orang pun di dalam anggota tubuh Kristus. Karena masing-masing orang, masing-masing individu adalah karunia yang diperlukan. Di dalam kapital B membahas mengenai pembangunan intrinsik tubuh Kristus yang organik. Melalui Kristus memberikan orang-orang berkarunia kepada tubuh Kristus. Ya, perkara pembangunan ini ya dikerjakan adalah oleh anggota tubuh, dikerjakan oleh kaum saleh, dikerjakan oleh orang-orang beriman. Namun atas orang-orang beriman tersebut, Kristus memberikan orang-orang berkarunia. Ya, orang-orang berkarunia inilah yang menggenapi. Nah, kapital C membahas perkara itu, bahwa pembangunan intrinsik tubuh Kristus yang organik melalui orang-orang berkarunia yang menggenapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, kita telah melihat bahwa di dalam kapital C ini ada orang-orang yang berkarunia, yang menggenapi orang-orang kudus. Namun orang-orang kudus inilah yang membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Romawi yang kedua, kita dapat melihat di dalam kapital A sampai B membahas perintah untuk berperang. Ya, peperangan ini bukanlah peperangan individu, melainkan peperangan korporat. Menjadi satu laskar Kristus yang korporat. Ya, oleh sebab itu peperangan kita bukanlah peperangan satu orang melawan musuh Allah, tetapi kita perlu menjadi satu kesatuan, menjadi laskar Kristus yang korporat. Karena itu perlu mengenakan Dia, kita perlu berdiri. Ya, tadi sudah dibahas ya perkara berdiri. Ya, kita berdiri terhadap musuh Allah dan sarananya adalah melalui berdoa. Itulah sebabnya di dalam kapital C, D, E, F ini membahas perkara mengenakan. Ya, sebagai laskar perlu mengenakan ikat pinggang, baju zirah, kasut injil, perisai iman. Nah, di dalam kapital G sampai H ini adalah yang kelima dan keenam ya, saudara-saudari ya, kelima dan keenam juga adalah perkara mengenakan. Ya, kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah ini dan satu item yaitu pedang roh yang digunakan untuk melawan musuh Allah.
Semuanya ini menggunakan sarananya doa dan permohonan. Puji Tuhan ya atas penyusun, unsur penyusun perlengkapan senjata Allah. Kalau kita melihat, saudara-saudari ya, perkara ikat pinggang berkaitan dengan penguatan seluruh diri kita. Kita perlu mengambil Kristus sebagai realitas. Dengan demikian, amen, kita boleh dikuatkan di dalam kesaksian korporat. Tidak hanya berikat pinggang kebenaran, kita juga perlu mengenakan baju zirah keadilbenaran. Baju zirah keadilbenaran ini berguna untuk menutupi hati nurani kita. Nah, baju zirah ini dikenakan untuk menutupi dada ya. Dan di dalam dada kita itu ada hati nurani. Perkara hati nurani ini adalah hati nurani yang tidak bercela. Kita perlu jernih menurut perasaan kita. Oleh karena itu hati nurani kita perlu ditudungi dengan baju sirah keadilbenaran. Siapa yang menjadi keadilbenaran kita? Tidak lain adalah karena darah Kristus. Puji Tuhan, ketika kita bersalah kepada Dia, kita boleh menerapkan darah Kristus untuk membasuh dari kegagalan kita, sehingga hati nurani kita tidak mendakwa kita. Puji Tuhan, dengan demikian kita memiliki keberanian untuk mengalahkan musuh karena tidak memiliki tuduhan hati nurani. Ya, kenapa tidak memiliki tuduhan hati nurani? Karena ada darah Kristus yang menutupi ya, sebagai baju zirah keadilbenaran ini. Puji Tuhan. Selanjutnya kita perlu mengenakan kasut Injil perdamaian. Ya, kasut ini adalah agar kita berdiri kuat dalam peperangan. Kasut ini bukan untuk berjalan atau berlomba, tetapi adalah perkara peperangan. Perlu memiliki kasut Injil ya, dalam berperang. Kita berdiri kuat dalam peperangan. Kemudian kita juga perlu memiliki perisai iman. Perisai iman ini digunakan untuk melindungi diri kita terhadap semua serangan musuh. Kalau kita melihat butir sebelumnya, kita perlu berikat pinggangkan kebenaran, ya, hati nurani kita ditutupi, ya, ditudungi dengan keadilbenaran, bahkan kaki kita pun mengenakan kasut damai sejahtera. Maka kita boleh memiliki realitas, kita boleh memiliki kebenaran, ya, kita boleh memiliki damai sejahtera. Amen. Sehingga kita hari ini dapat bertahan, ya, mengalahkan panah api si jahat. Dengan demikian, kita hari ini boleh bertahan ya, dari serangan-serangan musuh. Puji Tuhan atas perkara perisai iman ini. Kemudian di dalam yang kelima, ketopong keselamatan. Perkara menerima ketopong keselamatan, betapa kita perlu melindungi ya, pikiran kita. Ya, pikiran kita perlu dilindungi. Kristus sekali lagi menyelamatkan, terutama pikiran kita, mental kita. Pikiran-pikiran negatif itu ditembakkan oleh musuh Allah agar kita mengalami cemas, khawatir, ya, pikiran-pikiran yang melemahkan. Betapa kita perlu dilindungi ya, dengan ketopong keselamatan ini. Amen. Ya. Kemudian yang keenam adalah perkara pedang roh itu. Perkara pedang roh itu adalah satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang digunakan untuk mengalahkan musuh Allah. Kalau poin C sampai G adalah untuk bertahan, poin H ini, pedang roh itu, adalah untuk mengalahkan musuh Allah. Ya. Nah, pedang roh itu, kalau kita melihat bahwa perkara pedang roh, amen, adalah firman yang seketika. Nah, roh itulah firman yang seketika. Maka kita dapat melihat bahwa perkara firman Allah ini, saudara-saudari ya, ini adalah perkataan yang konstan atau perkataan rema ya, yang keluar ketika kita mengalahkan musuh Allah.
Amen. Puji Tuhan bahwa pedang roh adalah yang membunuh musuh. Amen. Nah, semuanya ini adalah melalui atau sarananya melalui doa dan permohonan. Puji Tuhan, saudara ya, atas doa dan permohonan. Doa dan permohonan ini dapat dikatakan perlengkapan senjata Allah yang ketujuh. Akhirnya, saudari, kita dapat mengalahkan musuh Allah. Baik, kita akan lanjutkan di dalam pembahasan hariannya. Hari yang pertama dan hari yang kedua membahas mengenai pemberi karunia. Perkara pemberi karunia ini tidak lain adalah Kristus. Kristuslah yang memberi karunia. Nah, dia memberi karunia ya, kepada orang-orang, kepada saudara-saudari. Dia berikan karunia. Ya. Inilah tubuh Kristus. Bahwa dia memberikan anugerah ya, menurut ukuran pemberian. Ya, ukuran pemberian ini adalah karunia atas orang-orang yang demikian. Ya, kita semua adalah orang-orang yang demikian itu. Kita semua saudara-saudari adalah orang-orang berkarunia ya. Orang-orang yang membangun tubuh Kristus. Atas mereka, amen, ada anugerah yang diberikan. Amen. Bahwa perjalanan alam semesta Kristus menyusun kita menjadi karunia-karunia. Namun di aspek yang lain pada hari yang kedua kita dapat melihat bahwa orang-orang berkarunia itu menggenapi orang-orang kudus. Puji Tuhan ya, orang-orang berkarunia menggenapi orang-orang kudus. Nah, pembangunan tubuh Kristus dilakukan oleh orang-orang kudus yang telah digenapi oleh orang-orang berkarunia. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang kudus ya yang membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita perlu digenapi oleh orang-orang berkarunia. Siapakah orang-orang berkarunia? Dia adalah rasul, ada nabi, gembala dan pengajar, pemberita, ya saudara ya. Mereka adalah orang-orang berkarunia. Nah, orang-orang berkarunia itu adalah untuk menggenapi orang-orang kudus, ya, menggenapi kita orang-orang kudus. Nah, pembangunan tubuh Kristus dilakukan oleh orang-orang kudus yang telah digenapkan. Maka, saudara-saudari, kita perlu mengalami penggenapan. Siapa yang menggenapi kita? Yang menggenapi kita adalah orang-orang berkarunia. Ya, puji Tuhan. Ya, bahwa hari ini atas orang-orang berkarunia, dia menggenapi kita. Ada penggenapan-penggenapan yang dilaksanakan di dalam gereja lokal kita masing-masing adalah agar kita digenapi sebagai orang-orang kudus yang digenapi. Nah, kitalah yang membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita perlu disusun oleh perlengkapan senjata Allah. Nah, kita akan melihat unsur penyusun dari perlengkapan senjata Allah ini. Maka yang pertama, sikap kita perlu berdiri ya. Terhadap musuh kita berdiri. Terhadap kedudukan kita duduk ya. Terhadap perilaku kita, ya, kita berjalan ya, berjalan atau berperilaku ya. Dengan Kristus menikmati apa adanya ya. Tetapi terhadap musuh Allah kita perlu berdiri ya. Kita berdiri berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini adalah perintah untuk berperang ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Puji Tuhan, sikap kita adalah perlu berdiri. Amin. Ya, kemudian kita perlu mengenakan baju zirah keadilbenaran. Ya, ini adalah penjelasan dari unsur penyusun perlengkapan senjata Allah. Ada baju zirah, kasut Injil. Karena kita akan melihat baju zirah ini adalah keadilbenaran, ya, kasut Injil adalah perdamaian. Amin. Ya, kemudian perisai iman, ya, mengangkat perisai iman dan kita menerima ketopong keselamatan. Dan kemudian ada pedang roh itu dan doa permohonan. Kita perlu menerima pedang roh itu dan berdoa setiap waktu. Kita menerima pedang roh itu, ya, berdoa setiap waktu di dalam roh. Amin. Baik, saudara, kita akan melihat perlu memperhatikan 3 tahap konstruksi pembangunan tubuh Kristus. Ya, bahwa tubuh Kristus tidak dibangun secara langsung oleh kepala atau orang-orang berkarunia.
tetapi secara langsung oleh orang-orang kudus yang telah digenapkan. Maka tahap pertama, sang kepala Kristus dia memberi karunia, ya memberi pemberian-pemberian ya kepada orang-orang kudus ya. Nah, orang-orang kudus itu menerima karunia, fungsi-fungsi kita masing-masing. Tapi orang-orang kudus ini perlu digenapi ya di tahap kedua. Nah, siapa yang menggenapi adalah orang-orang berkarunia ya. Ya, orang-orang berkarunia ini adalah rasul, nabi, gembala, pengajar, pemberita. Ya, dia menggenapi orang-orang kudus untuk penggenapan ya. Adanya orang-orang berkarunia adalah untuk penggenapan. Amen. Di tahap yang ketiga, bahwa orang-orang kudus yang telah digenapkan secara langsung melakukan pekerjaan pembangunan. Ini adalah tahap pembangunan. Puji Tuhan ya. Jadi kita dapat melihat bahwa pertama sang kepala memberi karunia ya, ini pemberian. Ada penggenapan, ada pembangunan. Puji Tuhan ya. Oleh karena itu saudara-saudari, setiap dari kita sekali lagi adalah orang-orang yang menerima fungsi atau karunia. Tapi fungsi kita supaya tidak rancu ya, saudara-saudari ya, tidak rancu antara karunia di sini dengan orang-orang berkarunia ya. Jadi bahwa setiap dari kita, setiap kaum beriman, siapapun kita, saudara-saudari ya, kita menerima fungsi ya, kita diberi fungsi kita masing-masing di dalam tubuh Kristus. Namun fungsi ini perlu digenapi ya. Ya, fungsi yang dimiliki oleh orang-orang kudus ini perlu digenapi. Digenapi oleh orang-orang berkarunia. Nah, orang-orang yang memiliki fungsi ini ya, orang-orang kudus ini ya, dia perlu digenapi lebih lanjut. Nah, tujuan dari penggenapan ini adalah untuk pembangunan. Jadi orang-orang kudus inilah yang membangun, melakukan pekerjaan pembangunan. Puji Tuhan atas pemberian, penggenapan, dan pembangunan. Kemudian kita akan melihat Kristus memberi orang-orang berkarunia kepada tubuh Kristus, bahwa anugerah diberikan menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, ukuran pemberian Kristus ini adalah karunia atau fungsi. Ya, Eh, dan kita akan melihat perjalanan alam semesta Kristus menyusun kita menjadi karunia-karunia. Oke. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada setiap orang dari kita anugerah diberikan menurut ukuran pemberian Kristus. Bahwa setiap orang ini adalah setiap anggota tubuh Kristus adalah karunia yang diberikan bagi tubuh. Jadi saudari, kita adalah anggota tubuh Kristus, siapapun kita, besar, kecil, tua, muda. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ya, kita ini adalah karunia yang diberikan bagi tubuh. Tetapi, saudari, kita akan melihat lebih lanjut, kita ini perlu digenapi sehingga kitalah yang membangun tubuh Kristus. Ya, jadi kelak kita juga perlu digenapi bahwa perkara pemberian Kristus adalah seorang yang disusun dengan hayat dan unsur Kristus yang disalurkan ke dalam mereka oleh Trinitas Ilahi. Itulah sebabnya tiap hari kita perlu terbuka kepada Dia. Kita disusun dengan hayat dan unsur Kristus. Kita perlu terbuka kepada Dia. Ya. Ya, siapa seorang ini? Ya, seorang ini adalah kita semua. Dan setiap orang ini, ya, ini adalah ukuran anugerah. Setiap orang boleh memiliki satu ukuran. Ya, kita berdasarkan hayat dan unsur Kristus yang disalurkan ini, akhirnya kita memiliki satu ukuran ya. Ya. Dan anugerah ilahi diberikan menurut ukuran tersebut. Maka kita boleh mengatakan kita menerima anugerah demi anugerah menurut ukuran yang kita terima. Saudara-saudari, kita bersyukur mengenai apa adanya kita karena kita adalah orang berkarunia ya, orang yang memiliki fungsi ya yang diberikan bagi tubuh. Nah, mengapa bisa demikian? Dalam Efesus pasal 4:8 mengatakan, karena itu kitab suci mengatakan dalam kenaikannya ke tempat tinggi, dia menawan mereka yang telah ditawan, dia memberikan pemberian kepada manusia, memberikan anugerah ya, memberikan karunia ya, pemberiannya adalah karunia ya. Ayat 9 mengatakan apa artinya dia naik? Dia juga tidak pernah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Dia yang turun juga adalah dia yang naik jauh melampaui semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. 11, dia memberikan sejumlah rasul, sejumlah penutur sabda, sejumlah penginjil, sejumlah gembala dan pengajar ya. Jadi ini melalui kenaikannya ke tempat tinggi ya, dia naik, dia juga turun melampaui semua langit ya, dia juga pernah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Inilah perjalanan alam semestanya ya. Dia dalam kenaikannya Kristus menawan yang telah ditawan oleh Satan dan menjadikan mereka, ya kita ini adalah orang yang pernah ditawan oleh iblis bukan? Dan puji Tuhan mereka adalah karunia-karunia yang diberikan kepada tubuhnya. Oh, saudara-saudari, kita jangan merendahkan diri kita dan kita jangan merendahkan kaum salah yang lain. Karena kita adalah karunia-karunia yang diberikan kepada tubuhnya. Semakin Kristus naik turun ke di dalam kita, dia menawan, dia menaklukkan kita, dia semakin memenuhi kita dengan dirinya sendiri. Dia menyusun kita menjadi karunia-karunia tubuhnya. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa orang-orang berkarunia menggenapi orang-orang kudus. Agar orang-orang kudus membangun tubuh Kristus. Ya, bahwa orang-orang berkarunia itu menggenapi. Nah, di dalam Efesus pasal 4:11 mengatakan dia memberikan sejumlah rasul, penutur sabda, penginjil, gembala dan pengajar. Ini adalah untuk menggenapi orang-orang kudus. Puji Tuhan ya. Ini sampai di sini dulu bahwa keberadaan mereka, keberadaan ya karunia ini ya, apa yang dia berikan adalah untuk menggenapi. Amen. Ya, perkara hayatnya bahwa orang berkarunia menggenapi orang-orang kudus. Dia memelihara mereka dengan suplai hayat. Melalui ini kita bertumbuh dalam hayat. Dan secara fungsi bahwa orang-orang berkarunia menggenapi orang-orang kudus agar orang-orang kudus membangun tubuh Kristus secara langsung. Amen. Saudari ya, kita dapat melihat bahwa melalui suplai, melalui setiap berita, melalui sidang istimewa, melalui sidang penggenapan, maka saudara-saudari, saudara-saudara kita khususnya saudara-saudara yang di depan ya, saudara-saudara di depan yang berbicara, menggenapi, memperlengkapi kita, ya, saudara, saudari ya, bahwa ini adalah untuk menggenapi orang-orang kudus ya, kitalah orang-orang kudus itu ya, kita bertumbuh dalam hayat. Nah, fungsi mereka adalah menggenapi orang-orang kudus agar membangun tubuh Kristus secara langsung. Amen. Kemudian orang-orang kudus yang digenapi membangun tubuh. Nah, ya, untuk membangun tubuh. Di dalam ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan kepercayaan dan pengetahuan yang penuh terhadap anak Allah, mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan supaya kita bukan lagi bayi-bayi yang diumbang-ambingkan dan terbawa semua angin pengajaran. Ayat 15, tetapi menjadikan kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam Dia, yaitu kepala, ya Kristus, yang daripadanya ya, tubuh membangun dirinya sendiri dalam kasih. Jadi dari hasil penggenapan ya, jadi mengatakan di sini adalah perkara menggenapi ya, menggenapi orang-orang kudus. Nah, menggenapi ini adalah sampai kita semua mencapai, sampai mencapai. Perkara ini penting, tujuannya membangun atau sasaran kita membangun ya tubuh Kristus adalah sampai kita mencapai. Mencapai apa? Mencapai kesatuan, ya, kesatuan kepercayaan, pengetahuan yang penuh, capai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Kita bukan bayi-bayi, kita juga bertumbuh ke dalam Dia dan akhirnya membangun dirinya sendiri dalam kasih, ya, membangun sesama anggota tubuh, ya, terbangun dalam kasih. Kita boleh semakin dewasa. Jadi ini adalah hasil dari penggenapan. Ya, jadi bukan bayi-bayi, tapi boleh semakin teguh ya, tidak terombang-ambing. Kita boleh membangun ya, berfungsi ya, berdasarkan Kristus sebagai kepala kita boleh membangun anggota tubuh yang lain, kita membangun tubuh Kristus dalam kasih. Amin. Selanjutnya, kita perlu melihat saudara bahwa menggenapi orang-orang kudus untuk bertumbuh dalam hayat dan berfungsi. Dalam Efesus 4 kita melihat bahwa kita perlu digenapi untuk bertumbuh dalam hayat dan berfungsi dalam perhimpunan atau dalam sidang ya saudara-saudari ya. Bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Agar orang-orang kudus berfungsi bagi pembangunan tubuh,
perlu bertumbuh dalam hayat. Karena itu orang-orang berkarunia menggenapi orang-orang kudus bukanlah melalui perbaikan perilaku luaran, tetapi merawat, mengasuh mereka dengan kekayaan Kristus melalui pertumbuhan dalam hayat, agar mereka bisa belajar bagaimana berfungsi dalam tubuh. Amin. Selanjutnya kita akan melihat perintah untuk berperang dan berikat pinggangkan kebenaran. Di aspek ini kita perlu ingat bahwa setiap kali kita membangun, satu sisi kita berperang. Karena ketika kita membangun tubuh Kristus, musuh Allah tidak terima atas pembangunan tubuhnya. Maka kita perlu berperang mengalahkan musuh Allah. Ya, ini adalah suatu perintah untuk berperang, ya. Sebelum kita mengenakan unsur-unsur perlengkapan senjata Allah, ya, kita perlu menerima perintah untuk berperang. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah. Ya, ini sebuah perintah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Ya, tujuan yang mengenakan adalah dapat berdiri. Puji Tuhan, berdiri melawan tipu muslihat iblis. Amen. Ya, jadi saudara-saudari, meskipun secara kedudukan ya kita itu duduk bersama dengan Kristus, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita berjalan, berperilaku bersama-sama dengan Dia. Namun untuk mengalahkan musuh Allah atau melawan musuh Allah kita perlu berdiri. Nah, untuk dapat berdiri perlu mengenakan. Mengenakan apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, karena kita ya jelas melawan siapa? Melawan roh-roh jahat dalam kesurgaan. Karena itu ada sebuah perintah lagi, ambillah. Amen. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri teguh. Amen. Di dalam ayat 14, jadi berdirilah tegap. Amen. Untuk dapat berdiri tegap, kita perlu mengenakan, ya, kita perlu melawan, ya, mengambil, ya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, melawan roh-roh jahat ya di dalam kesurgaan, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Amen. Puji Tuhan atas perintah untuk berperang ya. Kita perlu mengenakan ya. Perkara mengenakan ini menggunakan tekad. Ya, ini kerjasama kita dalam eh, melaksanakan ya perintahnya. Bagaimana tekad kita? Kita perlu terus-menerus mengenakan ya. Kenakanlah, mengenakan. Kita perlu terus-menerus mengenakan. Mengenakan apa? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini bukan perkara individu, tetapi adalah sebagai pejuang atau laskar yang korporat. Kita tidak mungkin dapat berperang sebagai individu manapun. Itulah sebabnya, saudara-saudari, kita semua perlu digenapi, ya. Kita semua, ya, bukan individu, tetapi secara korporat kita perlu digenapi supaya kita dapat berperang, ya. Memiliki tekad yang kuat untuk berperang, ya, mengalahkan musuh Allah sebagai laskar Kristus yang korporat. Ya, kita perlu berdiri. Nah, ini ya perkara duduk bersama Kristus dalam kesurgaan. Di pasal ini ada pasal 2 kita duduk, di pasal 4 dan 5 berperilaku atau berjalan ya dalam tubuh Kristus. Pasal 6 adalah dalam kesurgaan kita berdiri ya dengan kuat kuasa Kristus berperang melawan musuh Allah. Untuk topik ini ada judul buku tersendiri ya yang berjudul Sit, Walk, and Stand ya. Duduk, berjalan dan berdiri. Saudara boleh membacanya lebih lanjut di buku itu. Nah, semuanya ini adalah untuk kita mengenakan ya perlengkapan senjata Allah. Nah, pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ini yang pertama adalah perlu berikat pinggangkan kebenaran. Nah, perkara berikat pinggang, ikat pinggang ini ya adalah yang menguatkan. Ketika kita berdiri, yang menguatkan itu adalah mengenakan ikat pinggang, menahan ya berdirinya kita. Perlu berikat pinggangkan kebenaran. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 mengatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan
yaitu tidak satu hal pun mempermalukan aku, tetapi dengan segala keberanian, baik hidup atau mati seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus diperbesar dalam tubuhku. Bahwa kita perlu berikat pinggangan kebenaran, bahwa kebenaran mengacu kepada Allah dalam Kristus sebagai realitas hidup kita, juga merupakan Kristus sendiri diperhidupkan oleh kita. Amen. Saudara-saudari, di aspek ini kita perlu terus berikat pinggangkan dengan kencang, ya, agar kita berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran atau realitas, sehingga kita tidak mudah diserang oleh orang lain, ya. Mungkin orang mengatakan, bagaimana kehidupanmu sendiri, ya. Tapi kita perlu senantiasa mengenakan Kristus, ya, kebenaran Kristus sebagai realitas hidup kita. Amen. Ya, kita perlu berikat pinggangan kebenaran Kristus yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kehidupan Paulus diserupakan dengan prototipe Kristus, maka dia memiliki kekuatan menghadapi semua penentangan dan kesulitan. Amen. Saudari, kita perlu berikat pinggangkan kebenaran. Selanjutnya, perlu berbaju zirahkan keadil benaran dan memakai kasut Injil perdamaian, ya. Ini adalah unsur penyusun berikutnya, dua dan ketiga, ya. Berbaju zirahkan keadil benaran. Ini ayatnya adalah di dalam pasal 6 ayat 14. Jadi perlu berbaju zirahkan keadil benaran. Dan Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, apalagi Kristus yang melalui roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa cacat kepada Allah. Bukankah darahnya lebih-lebih lagi, darahnya lebih-lebih lagi dapat menyucikan hati nurani kita. Dan di dalam Wahyu 12 ayat 11a mengatakan mereka menang atas dia karena darah anak domba. Jadi hari ini kita perlu mengenakan, ya, penutup dada. Ya, baju zirah itu adalah yang menutupi dada. Di dalam dada kita itu ada hati nurani. Nah, perkara hati nurani ini perlu terus dibersihkan, ya, perlu disucikan, ya, oleh darah. Darah siapa? Darah anak domba. Sehingga hasilnya hati nurani kita tidak bercela. Puji Tuhan, ya, setiap kali kita ada dakwaan, ada tuduhan, kita perlu membersihkan hati nurani kita karena darah anak domba, ya. Dengan darah anak domba, kita membersihkan hati nurani kita agar hati nurani kita tidak bercela, ya. Kemudian kita bisa menang atas Satan, ya, pendakwa besar, ya, pendakwa yang bersandar pada darah anak domba, kita bersandar pada baju sirah keadil benaran untuk menang lawan dakwaannya. Saudari, kita perlu belajar, ya, melalui doa. Ya, perkara doa ini akan disebutkan terakhir adalah sarannya melalui doa. Di dalam doa kita perlu mengapresiasi, perlu menerapkan kuasa darah untuk membasuh hati nurani kita, ya, menyucikan hati nurani kita, membersihkan hati nurani kita dari apa? Dari tuduhan-tuduhan si musuh, ya, pendakwa. Amin. Kemudian kita perlu berkasutkan Injil perdamaian. Di dalam Efesus 6 ayat 15, serta memakai kasut pada kakimu dengan dasar yang teguh bagi Injil perdamaian. Dalam Efesus pasal 2 ayat 16 sampai 17a mengatakan dia memperdamaikan kedua pihak dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib. Setelah melenyapkan perseteruan pada salib, dia datang memberitakan perdamaian sebagai Injil. Nah, saudara-saudari, perkara perdamaian ini adalah perkara kedua pihak sesama manusia, ya, sesama orang-orang kudus. Nah, kadang kita tidak mudah untuk satu dengan yang lain, ya. Latar belakang, apapun alasannya, kita semua, saudara-saudari, perlu berkasutkan Injil perdamaian. Ya, puji Tuhan, dengan demikian dia memperdamaikan kedua pihak dalam satu tubuh. Jadi puji Tuhan, semakin kita berkasutkan Injil perdamaian, maka di antara saudara-saudari ada perdamaian. Amen. Ya, kita perlu terus memiliki perdamaian ini. Amen. Ya, bahwa Injil perdamaian itu di atas salib, dia telah menggenapkan perdamaian bagi kita dengan Allah dan dengan manusia. Perdamaian ini menjadi Injil. Ya, Injil perdamaian telah mendirikan dasar yang teguh seperti kasut yang telah tersedia
untuk kita kenakan pada kaki. Memakai kasut pada kaki, perdamaian kita dengan Allah dan dengan manusia adalah pijakan untuk berperang. Puji Tuhan, saudara ya, bahwa di dalam hidup gereja, seluruh suku bangsa, ras ya, tidak ada pihak-pihak yang merusak perdamaian ini, tetapi justru karena Injil ya, Injil yang diberitakan ini menjadikan kita satu ya. Semua golongan telah diperdamaikan. Seluruh saudara-saudari boleh mengalami perdamaian ini karena Injil. Puji Tuhan, di dalam Injil ini kita boleh satu. Amin ya. Kita boleh mengalami perdamaian. Pertama adalah damai dengan Allah, yang kedua adalah dengan manusia. Sesama manusia kita juga boleh mengalami damai. Dengan demikian kita menjadi satu manusia korporat, ya kita memiliki pijakan untuk berperang mengalahkan musuh Allah. Kemudian perlu mengangkat perisai iman dan menerima ketopong keselamatan. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17, selain itu angkatlah perisai iman. Dengan perisai ini kamu dapat memadamkan panah api si jahat. Ya, panah api ini adalah godaan-godaan, usulan, keraguan, persoalan, pembohongan. Saudara perlu diperhatikan bahwa perkara panah api ini diserang ya, ditembakkan ya kepada di dalam kepala kita ya, di dalam pikiran-pikiran kita ya, sehingga kita goyah ya. Karena itu di dalam bagian berikutnya kita perlu menerima ketopong keselamatan, khususnya di atas pikiran kita, ya perlu diselamatkan, perlu mengenakan ketopong keselamatan, ya. Secara umum, ya seluruh diri kita ya perlu dilindungi oleh perisai iman. Nah, perisai iman ini adalah melatih roh iman kita bersama tekad kita ditaklukkan dan dibangkitkan. Jadi satu sisi kita perlu roh iman, juga perlu tekad. Amen. Ya, di dalam kita memiliki roh iman. Ya, di dalam jiwa kita juga memiliki tekad yang kuat. Puji Tuhan. Ya, demikian kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat 17-18a, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh itu. Ya, adalah firman Allah dengan segala doa dan permohonan. Tadi jelas bahwa perkara ketopong keselamatan ini adalah pikiran-pikiran negatif yang disuntikkan. Ini berupa api si jahat ya, oleh si jahat. Ya, maka perlu penudungan. Ya. Penudungan ini adalah keselamatan Allah. Amen. Ya, penudungan ini adalah keselamatan Allah. Nah, musuh menyuntikkan ya, ancaman, ya, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran lain yang melemahkan ke dalam pikiran kita. Maka betapa hari demi hari pikiran kita perlu terus dilindungi ya oleh ketopong keselamatan ini. Nah, saudari kita perlu sedikit memperhatikan ya perkara ini, bahwa perkara menerima pedang roh itu ya, kita akan membahas ini di dalam bagian selanjutnya, bahwa ada kaitannya antara roh itu adalah firman Allah ya. Satu bagian ini adalah untuk mengalahkan atau menyerang ya musuh Allah. Ya, kita akan melihat di dalam bagian selanjutnya. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai perisai iman. Ya, untuk mengalahkan Satan, kita perlu memiliki penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan ini menghancurkan pekerjaan iblis yang memberikan keraguan-raguan. Ketika kita memiliki penyataan Tuhan, pekerjaan iblis akan hancur, ya, karena tidak ada dasar. Kita berpijak kepada penyataan Tuhan. Kematian Tuhan menghapuskan Satan. Jelas bahwa melalui kematiannya dia telah meremukkan kepala ular, ya. Melalui kebangkitannya dia mempermalukan Satan. Ya, Satan ingin masuk dalam kematian, tetapi Kristus bangkit. Nah, ketika dia bangkit, Satan malu, ya. Kemudian dalam kenaikannya dia jauh melampaui kuasa Satan. Amen. Dan kita perlu melawan Satan dengan 4 perkara ini. Ya, kita perlu percaya tekad kita nih sekarang ya. Kita perlu tekad. Amen. Tekad kita percaya Allah, percaya hati Allah, percaya kesetiaan Allah. Kita juga percaya kuat kuasa Allah.
kita juga perlu percaya firman Allah. Ya, di dalam firman Allah dinyatakanlah kehendak Allah. Ada kedaulatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu percaya ya, mempercayai. Puji Tuhan. Ya, amen. Kemudian kita boleh menerima pedang roh itu dan berdoa setiap waktu di dalam roh. Kita perlu menerima pedang roh itu. Nah, saudara-saudari, di dalam ayat 17 dikatakan, dan pedang roh itu. Ini ya, ada pedang roh itu. Dan roh itu, ya ini ya, roh itu adalah firman Allah. Jadi kita perlu pedang firman Allah. Jadi untuk mengalahkan musuh Allah, kita perlu firman Allah. Saudara-saudari, ya, roh itu tidak lain adalah firman Allah. Ketika kita menerima pedang roh itu, kita menerima firman Allah. Ya, ini adalah sebuah keterangan ya di antara 6 butir perlengkapan senjata Allah, hanya pedang roh digunakan untuk menyerang musuh. Kristus sebagai pedang roh itu dan firman menyuplai kita pedang untuk mengalahkan dan membunuh musuh. Nah, saudara perhatikan perkara logos menjadi rema. Logos adalah perkataan konstan dan rema adalah perkataan dari roh itu yang saat ini ya seketat dan hidup. Ya, ya ini adalah yang membunuh musuh Allah. Ya. Amen. Kita perlu tersusun banyak logos. Perlu berkali-kali kita baca Alkitab. Logos ini boleh menjadi perkataan konstan sehingga ketika dibutuhkan, ketika diperlukan, ya, roh itu memiliki perkataannya, ya, roh itu memiliki perkataannya. Ya, adalah rema. Nah, ini yang membunuh musuh. Nah, oleh karena itu, kita perlu berdoa setiap waktu di dalam roh. Amen, ya. Ayat 18, dengan segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga tentang hal ini dengan segala keteguhan dan yang tidak putus-putusnya bagi semua orang-orang kudus. Ini adalah perkara yang ketujuh ya. Ini adalah perkara yang keenam. Perkara yang ketujuh boleh dikatakan adalah perkara doa. Berdoa. Ya, kita mengenakan seluruh senjata Allah ini adalah sarananya melalui doa. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Ya, ini ya. Doa adalah butir yang ketujuh, sarana untuk menerapkan butir-butir yang lain. Bahwa doa adalah jalan satu-satunya untuk menerapkan Kristus sebagai perlengkapan senjata Allah. Doa membuat perlengkapan senjata Allah tersedia bagi kita secara real. Jadi, saudari ya, kita perlu menggunakan doa ini. Ketika kita datang kepada firman, kita pun juga memiliki doa. Sambil berdoa, kita membaca firman, sambil membaca firman Allah di dalam roh yang berdoa. Maka kita berdoa, kita membaca, kita juga berdoa. Maka saudari, amen, kita boleh mengenakan ya seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Dan inilah ya perintah agar kita menjadi laskar Kristus untuk mengalahkan musuh Allah. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Amen. Di sini kita dapat melihat tipu muslihat iblis, ya, agar kita tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, ya, agar hati nurani kita terdakwa, ya, kita tidak memiliki kekuatan, kita kehilangan pijakan kaki, ya, penuh dengan kebohongan, ya, keraguan, pikiran yang negatif. Nah, karena itu kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan ya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, kita perlu berikat pinggangkan kebenaran. Nah, untuk hal ini kita perlu mengalami Kristus sebagai realitas, ya. Kemudian untuk mengalahkan ya hati nurani yang terdakwa, kita perlu baju zirah keadil benaran. Ini perkara darah Kristus, ya. Menerapkan darah Kristus atas hati nurani kita sehingga hati nurani kita tidak terdakwa, ya. Kemudian kita perlu mengenakan kasut Injil perdamaian, ya. Kita memiliki pijakan kaki, ya, pijakan kaki, ya. Saudara ya, dengan salib Kristus, amen. Semuanya telah diruntuhkan di atas salib Kristus. Manusia alamiah kita, ciptaan lama, ya, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian, ya, kita mengenakan kasut Injil perdamaian.
Amen. Kita memiliki pijakan kaki. Amen. Selanjutnya mengenakan perisai iman, ya. Diselamatkan dari kebohongan, ya, atau pembohongan iblis dan keraguan-raguan. Kita perlu bagaimana? Perlu mengenakan perisai iman. Perisai iman ini adalah Kristus sebagai pemula dan, ya, yang menyelesaikan, ya, menyelesaikan iman kita. Puji Tuhan, ya. Kemudian bagaimana mengalahkan pikiran yang negatif? Perlu ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan ini adalah Kristus yang menyelamatkan, ya. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan pikiran kita. Untuk itu kita perlu berperang, menyerang, ya. Kita perlu menyerang, serang musuh, ya, melawan tipu muslihat iblis, menyerang dengan apa? Pedang roh, yaitu perkataan seketika, ya. Ya, ini adalah perkara pedang roh. Kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini adalah mengalami Kristus yang memiliki perkataan seketika. Nah, untuk itu kita perlu banyak tersusun di dalam firman Tuhan. Ya, jalan untuk menerapkan perlengkapan senjata ini adalah melalui doa dan permohonan. Sarananya adalah melalui doa dan permohonan. Puji Tuhan, saudari, ya. Amen. Sehingga sebagai penutup, kita nampak bahwa kita adalah orang-orang berkarunia yang diberikan kepada gereja, ya. Perlu mengalami perjalanan alam semesta Kristus, ya. Amen. Ya, dia memberikan kepada gereja orang-orang berkarunia, ya. Nah, untuk itu kita perlu digenapi, ya, menggenapi orang-orang kudus bagi pembangunan, adalah untuk bertumbuh dalam hayat dan berfungsi. Ya, kita perlu senantiasa mengenakan dan berdiri, ya, mengalahkan musuh Allah melalui doa permohonan, roh itu dan firman. Puji Tuhan, saudari, kiranya melalui berita terakhir ini kita dapat dikuatkan, ya, boleh mengalami, menikmati dan mengekspresikan Kristus. Puji Tuhan. Amin.